Tanggal kemana sih? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sunnilah baina wa ummatina wa ajdatina jaddatina wa syayikhina wa nahusuhum Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami. Sunnilah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Al-Bantani sayyudillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qalilu yatanajjasu nggih. Al-qalilu utawi banyu kang gedhe iku yatanajjasu bisa dadi najis biwuku in najasati kelawan tumibane najis fihi ing dalem al-qalil. Wa in lan senajan lam yataghayyar ora berubah apa al-qalil ya. Jadi kalau air itu sedikit artinya kurang dari 2 kola, maka dengan kejatuhan najis air tersebut hukumnya menjadi najis meskipun salah satu sifat dari air tidak berubah. Tapi kalau seandainya najis yang jatuh itu adalah najis yang dimakfu ya, contohnya kemarin misalnya bangkai hayawan yang darahnya tidak mengalir, ya, itu dimakfu. Misalnya semut, mboten nate ngertos getih semut toh. Terus napa? Laler niku nggih, laler. Malah dalam satu riwayat dikatakan bahwa idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ihda janahaihi daun wa fi ghairiha dawaun. Ya, ini laler niku kok kecemplung ya, dalam tempat air minum, maka oleh Rasulullah diperintahkan atau dianjurkan untuk nyemplungi sisan. Tapi ampun dimaem lalere. Cemplungi dibuang. Karena apa? Karena salah satu di antara 2 sayapnya itu ada obat atau ada penyakit, satunya ada obatnya. Ya. Tapi mboten ngertos sing pundi. Nek ngertos mengke ada ekstrak sayap lalat. Ya, niku. Ya, termasuk perkawis-perkawis yang tidak diketahui kecuali oleh Allah dan Rasul. Ngoten niku nggih. Hal-hal yang seperti ini kan tidak mesti harus dinalar. Ya. Jadi karena ajaran agama itu tidak selamanya dinalar. Sebab kalau semuanya dinalar, mungkin menjadikan kita layaknya orang yang liberal. Kabeh-kabeh diakal. Ya, kaya Mu'tazilah mengko akhirnya. Jadi segala repoti Mu'tazilah, soalnya apa? Segala sesuatu mintanya dinalarkan, padahal tidak semua ajaran agama itu bisa dinalarkan. Ngoten nggih. Itu satu. Atau seperti najis yang tidak bisa diketahui oleh penglihatan yang normal. Jadi kalau bisa diketahui oleh penglihatan yang normal maka tidak dimakfu. Dan ya ini maksudnya yang tidak diketahui oleh penglihatan yang normal itu jika najis itu jatuh sendirinya bukan dimasukkan. Kalau bifi'li apa namanya dengan perbuatan orang itu memasukkan najis yang atau tidak kelihatan gitu, tetap dihukumi najis karena ada unsur kesengajaan memasukkan itu. Artinya kan tahu bahwa ada najis di situ kan, ngoten toh.
Dan lah sekarang kalau ini hubungannya dengan air nggih. Misalnya kucing. Nggih. Kucing misalnya habis makan napa sing najis bangkai tikus. Bangkai tikus itu kan najis toh. Terus kemudian kucing itu nggawa tikus ngoten nggih. Bareng nggawa mboten ngertos kemana, terus kemudian minum tempat air yang suci, maka ini juga tidak dihukumi sebagai najis. Karena kan bisa jadi sebelumnya dia juga kemana-mana, golek ngombe ning nggon liya terus ngombe wedang teh misalnya ngoten. Tapi yo apa ono kucing ngombe wedang teh atau ngopi ngoten nggih. Dan terus kemudian kotoran iwak misalnya, kotoran ikan ya, kita itu kan biasanya di kolam itu kan kadang terus maringi iwak ben mboten enten nyamuke biar tidak ada nyamuknya. Kalau seandainya tidak merubah sifat air maka enggak ada masalah. Mboten napa-napa. Bon. Misalnya anak kecil kok mulutnya kena najis. Setelah itu dia main-main kemana gitu terus balik, ya nggak apa-apa. Dia tetap dihukumi suci, artinya tidak menjadikan air yang sedikit itu najis. Ya. Jadi banyak pengecualiannya itu, ya. Ini artinya menunjukkan bahwa ajaran agama kita itu gampang. Ya. Pokoknya sing nggak dingerteni ra apa-apa, sing dingerteni ra entuk ngoten. Tapi kok misalnya ada kucing habis makan tikus kok kita lihat habis itu langsung minum kopi misalnya. Ya, kopi ya jadi najis karena langsung kan gitu kan. Tapi kalau hilang terlebih dahulu maka dimungkinkan kucing itu telah minum dari air yang lainnya. Terus kemudian termasuk yang dimakfu misalnya ada rambut hayawan ngoten nggih. Sing rontok ngoten niku. Catatannya selain dari najis yang mughalladhah, berarti selain anjing dan babi, gitu. Maka itu enggak apa-apa. Kalau sedikit, tapi kalau banyak misalnya enggak boleh. Misalnya ono sapi mati, gitu. Mati mboten disembelih terus rambutnya kegawa, terus kecemplung. Nah, niku mboten kenging, soalnya banyak, tapi kalau sedikit enggak apa-apa. Jadi ini banyak niki anu nggih. Jadi dan terus definisi dimakfu itu kan kalau di dalam sarahnya dalam Kasifatus saja di sini dikatakan wadzabitu fi jami'i dzalika annal afwa manutun bima yasukkul ihtirazu anhu ghaliban. Jadi najis yang dimakfu itu adalah setiap najis yang kita itu sulit menjaganya. Menjaga dari kena itu masuk dalam kategori dimakfu. Tapi kalau seandainya darah nyamuk mboten dimakfu. Darahnya tumor niku mboten dimakfu. Meskipun sedikit. Tapi meskipun demikian, kalau seandainya ada orang kok membunuh mateni tumor utawa mateni nyamuk nganggo drijine misalnya dipites ngoten lho. Jadi niki dilihat kalau seandainya darah itu banyak maka tidak dimakfu. Tapi kalau sedikit dimakfu. Nah, ngeten nggih. Wal ma'ul katsir lan utawi banyu kang akeh iku layatan najasu ora dadi najis illa kejaba idza taghayyara nalikane owah apa ta'muhu rasane banyu rasa au launuhu utawa warnane banyu au rihuhu utawa ambune banyu. Nah ini kalau air itu banyak. Jadi kalau air itu banyak maka apa? Jika kejatuhan najis
Dilihat dulu kalau seandainya tidak berubah 3 sifat, baik itu rasa, warna maupun bau, maka tetap dihukumi suci. Dihukumi suci. Tapi kalau seandainya berubah salah satu loh, salah satu kan artinya berarti tidak harus terkumpul 3-3-nya. Cukup salah satu sifatnya itu berubah, maka air banyak yang kena najis, karena najis itu kemudian mengalami perubahan baik itu rasa, bau maupun warna, maka saat itu dihukumi najis. Dan ini sebenarnya kalau keterangannya sangat banyak niki, sangat banyak. So ngeten niki. Pun nggih. Ya, bagaimana kalau seandainya air itu gini hukumnya tenggene kitab, selain kitab Safinatun Najah niku kan rada detail niku ya. Tapi kalau ini cukup singkat, meskipun juga di dalam sarahnya dalam kitab Kasifatus saja juga di sini sangat detail ini. Tapi kalau dibaca semua nanti enggak hatam-hatam niki nggih. Pun faslun tawi iki iku ana suwiji fasal. Ya. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku sittatun 6. Hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi ya. Jadi ini ada 6 perkara. 6 perkara itu maksudnya untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau hanya untuk laki-laki itu kan hanya 3 sebenarnya kan. Ya, jadi ada 3 perkara yang laki-laki dan perempuan mengalami, sementara perempuan saja yang mengalami itu juga ada 3. Ya. Nah, yang sama itu apa? Duhulul hasafati fil farji. Yang niki padha. Nggih. Ilajul hasafa ngene bahasane teng mriki, ilajul hasafati fil farji, nglebokake hasafa teng ngene faraj. Nggih. Ya. Jadi niki nggih ajeng sengaja napa mboten padha wae. Ya, mau sengaja atau tidak. Ya. Ini malah di sini ada keterangan ilajul hasafa itu ya masuknya hasafa meskipun hasafa itu panjang. Nggih. Ngaten nggih. Jadi walau bila qasdin, artinya meskipun tidak sengaja nek kok mlebu nggih tetap wajib untuk mandi. Yeah. Lah terus kemudian kata-kata fil farji niki ya, itu mencakup keseluruhan faraj. Tidak mesti nyun sewu farjul mar'ah. Misalnya bahimah tenggene farose hayawan misalnya nggih. Nah, faros ini juga tidak diartikan hanya pada makna kubul, tapi juga dubur. Nah, niki nggih. Arab mati, Arab urip padha kabeh. Jadi itu juga mewajibkan mandi. Intinya ilajul hasafa fil faraj. Tidak melihat apakah itu farosnya itu kubul atau dubur, kemudian hayawan atau manusia, ya, mati atau hidup. Nggih, niku tetap enggak boleh. Hatta memasukkan kepada farajnya sendiri. Napa saged? Bisa jadi kalau misalnya khunsah, ya, wong wandu, ngoten kan nggih tetap bisa saja ngoten to. Ya. Sama halnya dengan perempuan ngoten to. Kalau perempuan misalnya faraj zakare hayawan kok mlebu tenggene faraje wong wedok, nggih, niku nggih tetap mewajibkan mandi. Kemudian misalnya mayit, nggih, niku nggih mewajibkan mandi. Nggih. Lah bagaimana terus kemudian kan nggih wonten to kasus to. Misalnya ya karena orang itu bisa jadi mengalami kelainan sehingga sing diarah mayit. Niku wonten naudzubillah nggih.
Iki kenemenan ngoten nggih, cara wong niku ya kenemenan ngoten. Lah kalau misalnya itu terjadi, ya maka mayit sudah dimandikan misalnya begitu. Posisi mayit sudah dimandikan kok kemudian ada orang melakukan itu. Ya, yang seperti ini yang wajib mandi adalah yang melakukan. Sementara mayit tidak mungkin atau tidak harus diulangi mandinya. Niki kelebune al-kabir la yukabbar. Sesuatu yang besar itu tidak kemudian diabot-aboti. Nggih, mayit wis didusi niku kan termasuk hadas besar, kan? Terus kemudian ada yang duhul itu tidak harus dimandikan lagi. Ngoten nggih. Niki ya, apa namanya perkara-perkara yang harus kita ketahui itu ya. Bahkan kalau di dalam hadis itu kan disebutkan idzal taqau al-khitanan au massal khitanu al-khitan wajaba al-ghuslu ya. Jadi di sini bahasanya massal khitanu al-khitan, berarti kemaluan itu menyentuh kemaluan. Tidak harus apa? Kelebu. Niki kudu ngati-ngati. Nggih, misale dolanan sithik ngoten ya wis padha wae. Wa khurujul mani lan metune mani nggih. Jadi dengan jalan apapun, kalau misalnya mengeluarkan sperma, maka hal itu dapat mewajibkan seseorang untuk mandi. Nggih. Dan iki bangsa poso niku nggih. Kalau orang misalnya membayangkan sesuatu pada waktu siang bulan Ramadan kok kemudian keluar sperma, maka batal. Tapi kalau seandainya tidur terus mengeluarkan sperma, maka ini tidak batal. Ya, ternyata wonten benten nih, ada perbedaannya. Nggih. Dan nek wong edan pripun? Wong edan kok nadus angel. Nggih, wong edan kok nadus nggih angel to. Jenengan iki anu, ha iku. Nggih. Niki. Lah ini kan juga banyak problem sebenarnya terkait dengan mandi itu. Misalnya ini kalau misalnya pasangan suami istri kemudian melakukan hubungan badan, setelah itu mengeluarkan sperma, sementara laki-laki dan perempuan kan juga mengeluarkan sperma. Nah sekarang ada kasus misalnya setelah mandi kok terus kemudian ada sperma yang keluar, dan ini pripun hukumnya? Iki spermane wong lanang apa spermane wong wadon? Soalnya kalau keluar itu kan sudah barang tentu harus ya ada. Ini pripun iki? Ya. Nah, niki wonten penjelasan, niki nggih. Sekedar iki ada penjelasan. Ka'an kharaja minal mar'ati mani rajuli fayufassalu fi dzalik. Jadi misalnya ada maninya orang lain gitu ya. Misalnya di suaminya istrinya itu setelah mandi kok kemudian ada sperma yang keluar. Nah, maka ditafsil, diperinci hukumnya. Kalau seandainya kok kemudian seorang naudzubillah tapi ini gigi in wuti'at fi duburiha, misalnya seorang perempuan itu diwatik duburnya, setelah itu keluar mani, setelah dia mandi maka tidak wajib baginya untuk mengulanginya. Atau dikubulnya tapi apa wa kharaja minhu ba'da ma dzukira. Dia keluar spermanya itu setelah dia mandi, maka tidak wajib juga baginya untuk mengulang. Tapi fa in fadzat syahwataha halal wat'i bi angkanat balighatan muhtaratan mustaiqidatan wajaba 'alaiha i'adatul ghusli. Tapi kalau seandainya perempuan itu memang punya syahwat melakukan dengan suaminya, kok kemudian setelah mandi, setelah itu keluar, saat itulah dia
berkewajiban untuk iadah. Kalau yang tadi kan enggak. Kalau fid dubur itu kan berarti tidak ada syahwat dari perempuan itu sehingga tidak wajib untuk iadah. Ngoten nggih. Karena apa kok demikian? Karena ini jelas bahwa sperma keduanya itu campur. Ini dalam kasus setelah lho nggih. Benten dengan ilajul hasafa fil faraj niku mau. Ini ilajul hasafa fil faraj itu kan tidak mempersyaratkan keluarnya sperma toh. Melbu tapi ora metu yo tetap wajib. Tapi nek khurujul mani niki wajib. Ya, perkaranya kan seperti itu. Lah misalnya sing lanang syahwat wis ilajul hasafa kemudian keluar di faraj, setelah itu perempuannya mandi. Setelah mandi kok kemudian mengeluarkan sperma lagi, maka ini bagaimana hukumnya? Ya, jadi pertanyaan kan ngoten. Lah nek menawa kok terus kemudian perempuan itu juga syahwat, berarti kan ikhtilat sperma atau campur antara sperma laki-laki dengan sperma perempuan sehingga tetap baginya untuk iadah mandinya karena ada kemungkinan bahwa di situ ada sperma dia. Tapi kalau seandainya perempuannya tidak syahwat, saat itu kan bisa jadi yang keluarannya laki-laki tapi perempuannya tidak. Saged ditasawurke nggih. Meskipun rada bulat nggih. Tapi ya seperti itu. Lah mandinya perempuan yang tadi itu kan karena ilajul hasafanya bukan karena khurujul mani, ngoten lho. Nggih. Nah, iki. Niku dipahami ngoten, mboten paham niki, mungkin jadi membingungkan niki. Ya. Pun misalnya kayak cacilik ya, cacilik itu kan bisa jadi tidak mempunyai syahwat, mensewu. Kemudian dipaksa orang, ya. Terus cacilik wedok niku kan dereng syahwat kan berarti belum mengeluarkan sperma. Dia kan tapi tetap mandi. Ketika mandi selesai kok kemudian keluar sperma, maka ini sperma bukan sperma anak kecil itu, tapi spermanya si laki-laki. Sehingga perempuan kecil ini tidak berkewajiban untuk mengulang mandinya. Ngaten nggih? Pun. Wa khurujul mani lan metune mani wal haidzu lan haid. Lah nek menawi haid niki nggih. Niki sing khusus wong wedok. Nggih. Ya, masalah haid niki nggih. Jadi haid niki darah yang bukan darah penyakit, ini malah justru masuknya darah normal. Yeah. Ada pendapat yang mengatakan dan saya sepakat itu. Jadi masa haid itu tidak ada batasnya. Artinya begini, kalaupun kemudian ada orang yang sudah sepuh, kok memenuhi syarat dinamakan darah itu sebagai darah haid, ya maka itu dinamakan dengan darah haid. Dan yang penting terkait dengan haid itu nanti hubungannya dengan zawalul manik kalih napa? Majiul manik. Nanti ngertos mboten? Kapan mulai, kapan kari. Niki sing kadang-kadang wong enggak gatek niki. Ini hubungannya dengan sholat. Jadi kalau misalnya ada perempuan kok haidnya terhenti nggih. Terhenti lah Karim gak entuk bagian ini. Mengaji ini kadang-kadang jadi misalnya ada perempuan niki mumpung kelingan tak sampaikannya, ada perempuan kok berhenti haidnya itu waktu asar, okay? Maka yang harus diqodho tidak hanya asar tapi zuhur juga, okay? Karena sholat zuhur dan sholat asar itu bisa di jamak, okay? Bisa dijamak. Dan juga ada kemungkinan bahwa sebenarnya tadi sholat zuhurnya dia sudah suci. Isya dengan maghrib misalnya, kalau dia kok kemudian berhentinya isya, maka wajib juga mengqadha maghribnya. Di subuh boten. Misalnya berhentinya maghrib, maka yang diqadha maghribnya, tidak asar diikutkan, enggak. Lah saniki nek misale majiul manik, kalau majiul manik misalnya orang mengeluarkan haid, berarti kan datangnya haid nih ya. Orang kok mengeluarkan haid, darah haid ya, itu di jam
2.30 misalnya, dereng asar. Tapi dia ya, nunda sholat itu tadi kan, maka apa? Duhure kudu di qadha. Ngoten nggih? Duhure kudu di qadha. Nah, itu gambaran-gambaran majhul mane niku nggih. Dan zawalul mane. Lah, keluarnya haid ini menjadi hal yang mewajibkan juga untuk mandi. Nggih. Ngoten. Jadi ini khususiyah wong wedok nggih. Khususiyah wong wedok. Lah saniki nek menawi napa? Nek banyu darah istihadha. Niki pripun nek darah istihadha? Apakah kemudian mewajibkan seseorang untuk mandi janabah? Mboten. Soalnya istihadha itu ya bukan haid. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya niku, idza aqbalat al-haidatu fada is-shalah fa idza dhahaba qadruha fa arsili anki adam wa sholli. Itu khusus kepada haid. Tapi nek istihadha gitu tetap tidak harus kemudian mandi. Kecuali bagi perempuan yang mustahadha sudah pernah haid dan dia mutahayyirah. Enggak bisa mengingat kembali kapan waktu haid, enggak bisa mengingat kembali kapan berhentinya, enggak bisa kembali mengingat di darah kuat, di darah lemah dan seterusnya, maka wajib mandi setiap hendak sholat fardu. Masya Allah. Apa to niki to? Lah mula nek arep bojo ya kudune ya sinau haid. Sebab nek mboten sinau haid mangke jenengan mumet dhewe. Piye iki? Sidone piye niki? Iki haid ta ora kan? Wan nifasulan nifas. Ya nifas ya, nifas itu berarti darah yang keluar setelah mboten barengi. Nek barengi jenenge wiladah. Sehingga proses mandinya perempuan itu ketika melahirkan itu ada mandi setelah wiladah, ada mandi nifas. Ba'dal wiladah dia harus mandi. Ngoten lho. Ba'dal wiladah setelah melahirkan dia harus mandi. Darah yang dikeluarkan itu kan bukan darah nifas tapi darah wiladah. Ya, tapi darah nifas itu kan setelah wiladah kemudian mengeluarkan darah. Ini darah nifas. Kalau kemudian sudah terputus selama 15 hari, maka saat itu napa? Jadi nek misalnya mengeluarkan darah lagi, maka darahnya tidak lagi dinamakan dengan darah nifas, tapi darah haid. Tapi selagi sebelum 15 hari kok keluar darah, maka dinamakan dengan darah nifas. Lah niki tafsile niki mengki tenggene bab haid niki. Jadi kula siap mawon sih, cuman kedawan mungkin nggih. Wal mautu lan mati. Lah nek mati nggih mboten lanang mboten wedok. Kabeh-kabeh nggih. Nggih. Jadi wajibnya mandi itu ada 3 hal yang tashtariku fihi rijal wan nisa, berarti antara laki-laki dan perempuan kedua-duanya mengalami. Satu adalah ilajul hasafa, kemudian yang kedua adalah hurujul mani, kemudian yang ketiga adalah al maut, mati. Niki wong lanang kali wong wedok ngalami sedanten. Nah, yang 3 ini khusus bagi perempuan. Apa itu? Haid. Yang kedua adalah nifas. Kemudian yang ketiga adalah wiladah. Oke. Lah mati ini juga kalau seandainya matinya mati syahid, maka tidak ada kewajiban untuk dimandikan. Oke. Lah saiki nek misale wong kafir sing mati pripun nggih mboten wajib diadusi. Tapi dene kok terus kemudian orang kafir itu dimandikan ya boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau syahid maka tidak wajib. Bahkan kalau dimandikan itu haram. Karena Rasulullah bersabda, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jadi ini wong darahnya orang yang mati syahid itu nanti berubah menjadi misik. Maka oleh Kanjeng Nabi jangan kemudian dimandikan. Wallahu a'lam
bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nasta'udzika ma 'allamtana farduj ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.